Pernah nggak sih lo kepikiran kalau di dasar salah satu danau tercantik di Indonesia, Danau Maninjau, itu sebenarnya ada bom tsunami yang siap meledak? Gila gak tuh? Jangan-jangan selama ini kita cuma ngeliatin indahnya, tapi nggak sadar ada bahaya mematikan yang ngumpet di bawah sana. Nah, kali ini faktanya fakta bakal bongkar tuntas mitos atau fakta mengerikan ini. Siap-siap, karena ini bakal bikin lo melongo. Jadi begini bro dan sis, Danau Maninjau itu bukan danau biasa yang terbentuk gitu aja. Ini adalah danau kaldera. Artinya, jutaan tahun lalu, tepatnya sekitar 52.000 tahun silam, di sini ada gunung berapi raksasa yang meletus dahsyat banget. Saking dahsyatnya, letusan itu bahkan diperkirakan lebih gede dari letusan Gunung Tambora yang bikin dunia gelap gulita di abad ke-19. Bayangin, material letusannya aja bisa menyebar sampai puluhan kilometer. Setelah isinya kosong, puncak gunung itu ambles ke dalam, bikin cekungan raksasa yang sekarang kita kenal sebagai Danau Maninjau. Makanya, kalau lo lihat bentuk bukit-bukit di sekeliling Danau Maninjau, dia itu kayak dinding kuali raksasa. Itu bukti nyata sejarah mengerikan pembentukannya. Nah, masalahnya, Danau Kaldera ini duduk manis banget di atas salah satu jalur patahan geologis paling aktif di Indonesia, yaitu Sesar Semangko atau Great Sumatran Fault. Itu loh, jalur gempa bumi yang membentang dari Aceh sampai Lampung. Jadi, di bawah danau yang tenang itu, tanahnya nggak pernah benar-benar diam. Ada energi tersembunyi yang terus bergerak. Secara spesifik, ada segmen patahan namanya Kajai Talamau yang letaknya persis bersinggungan sama Danau Maninjau. Patahan ini kayak kabel listrik tegangan tinggi yang bisa memicu getaran kapan aja. Ibaratnya nih, lo punya gelas gede banget berisi air, terus di bawahnya ada lempengan besi yang sewaktu-waktu bisa bergeser. Kedalaman danau ini sendiri mencapai 165 meter, bahkan ada yang bilang sampai 495 meter di beberapa titik. Dan dinding-dinding kalderanya menjulang tinggi, curam dan gak stabil. Ini penting banget, nanti gue jelasin kenapa. Oke, jangan bayangin ada bom sungguhan yang bisa diledakin kayak di film-film Hollywood ya. Konsep bom tsunami di Danau Maninjau itu merujuk pada potensi tsunami danau, atau istilah kerennya SAGE. Ini bahaya yang jauh lebih nyata dari sekedar mitos. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG udah ngasih peringatan jelas. Potensi tsunami di Danau Maninjau itu ada. Bagaimana caranya? Nah, karena Danau Maninjau itu ada di atas sesar aktif dan dikelilingi tebing-tebing curam, potensi terjadinya longsoran itu gede banget. Longsoran ini bisa terjadi di bawah air atau dari tebing-tebing di sekitar danau. Pemicunya apa? Gempa bumi. Kalau patahan Kajai Talamau itu aktif dan ngeluarin gempa dengan kekuatan minimum 6,1 magnitudo, getarannya bisa bikin material di bawah danau atau di tebing danau yang rapuh itu longsor dan jatuh ke air. Bayangin deh, sebuah bongkahan tanah raksasa atau batu-batuan gede ambles ke dalam danau secara tiba-tiba. Apa yang terjadi? Tentu saja, air danau bakal terdorong dan menciptakan gelombang besar. Persis kayak lo lempar batu gede banget ke dalam ember berisi air. Itulah yang disebut tsunami danau. Memang sih, menurut BMKG, dampaknya mungkin gak sesignifikan tsunami di laut lepas. Tapi tetap aja, ini gelombang yang bisa nyapu pinggir danau, merusak rumah, dan membahayakan warga. Beberapa video terbaru bahkan menunjukkan Maninjau sering diterjang longsor dan banjir bandang saat hujan lebat, membuat akses jalan amblas dan rumah-rumah rusak. Ini bukti nyata kerapuhan geologis di sana. Dan yang paling bikin kita mikir keras, kejadian kayak gini udah pernah kejadian di Ranah Minang. Pada tahun 2007, Danau Singkarak itu pernah ngalamin tsunami danau. Pemicunya sama, gempa bumi 6,1 magnitudo yang bikin longsoran di bawah danau. Gelombangnya bahkan dilaporkan bisa nyampe 15 meter ke daratan. Jadi, kalau ada yang bilang ini cuma mitos, kasih tahu mereka fakta Danau Singkarak itu. BMKG sendiri lagi nyiapin pemodelan khusus untuk mitigasi ancaman tsunami di Maninjau. Karena sampai sekarang belum ada perhitungan waktu aman untuk evakuasi. Serem kan? Selain potensi tsunami danau, Maninjau juga menyimpan bahaya lain yang gak kalah mengerikan. Tapi ini lebih sering terjadi dan dampaknya langsung dirasakan warga. Fenomena tubuh belerang dan krisis lingkungan. Apaan tuh?
Tubuh belerang ini adalah istilah lokal untuk kondisi di mana air dari dasar danau tiba-tiba naik ke permukaan, membawa serta gas beracun dan sisa-sisa organik yang mengendap di dasar. Fenomena ini disebut juga upwelling. Air dari dasar danau ini punya kadar oksigen yang sangat rendah dan banyak mengandung gas-gas mematikan, termasuk hidrogen sulfida atau gelerang. Kapan ini terjadi? Biasanya pas musim hujan lebat disertai angin kencang. Perbedaan suhu air bikin lapisan air di danau itu terbalik dan semua sampah di dasar jadi naik ke atas. Akibatnya, kematian massal ikan keramba jaring apung yang luar biasa banyak. Hampir setiap tahun, fenomena ini terjadi dan bikin petani ikan rugi miliaran rupiah. Ikan-ikan ini pusing, megap-megap ke permukaan karena kekurangan oksigen, lalu mati. Warga lokal menyebutnya maangai. Bayangin, pada awal tahun 2009 aja, sekitar 13.413 ton ikan mati dengan kerugian mencapai 134 miliar rupiah. Baru-baru ini, di Desember 2025, total kematian ikan KJA mencapai 252,5 ton dengan kerugian 5,8 miliar rupiah. Bau busuk bangkai ikan yang mengambang di seluruh permukaan danau itu juga jadi masalah serius buat warga sekitar. Kenapa kok bisa ada banyak banget gas beracun dan sisa organik di dasar Danau Maninjau? Nah, disinilah krisis lingkungan berperan. Danau Maninjau itu memang primadona, tapi pemanfaatannya berlebihan. Jumlah KJA di danau itu udah melebihi daya tampungnya. Sisa pakan ikan dan kotoran dari keramba menumpuk di dasar danau, menciptakan lapisan lumpur tebal yang tingginya bisa lebih dari 50 cm. Ini kayak kolam ikan raksasa yang nggak pernah dikuras, guys. Semua kotoran numpuk di bawah, lama-lama jadi racun. Penelitian bahkan menunjukkan perairan Danau Maninjau sudah masuk kategori eutrofik berat, artinya tercemar parah, dengan peningkatan kadar fosfor dan nitrogen. Selain itu, ada juga laporan semburan asap bau belerang dari lubang di dekat danau pada 2021 yang bikin warga khawatir. Ini nunjukin bahwa aktivitas geologis di bawah permukaan danau ini masih aktif, dan gas-gas berbahaya bisa kapan saja dilepaskan. Jadi, bom tsunami di dasar Danau Maninjau itu bukan bom literal kayak di film-film, tapi potensi bencana tsunami danau yang dipicu longsoran akibat gempa bumi di patahan aktif itu sangat nyata. Ditambah lagi, ada ancaman tubuh belerang yang bikin ikan mati massal karena krisis lingkungan akibat ulah manusia. Danau Maninjau itu indah banget, tapi di balik keindahannya, ada fakta-fakta geologis dan ekologis yang bikin kita harus lebih waspada dan peduli. Ini bukan cuma soal pemandangan, tapi juga soal keselamatan ribuan nyawa dan kelestarian alam yang luar biasa ini. Gimana menurut lo? Udah cukup mind-blowing belum fakta-fakta tentang Danau Maninjau ini? Coba deh, tulis pendapat lo di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat like video ini dan subscribe channel Faktanya Fakta, biar lo nggak ketinggalan fakta-fakta unik dan investigasi mind-blowing mainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.